Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika di kelas matematika kelas 11. Materi semester 2 ini adalah logika matematika. Kalau pertanyaannya lo Bu, logika matematika itu apakah berhubungan dengan bahasa Indonesia? Jawabannya adalah iya. Logika matematika itu kita pelajari untuk mengambil suatu kesimpulan, suatu pernyataan benar atau salah. Biasanya logika matematika itu digunakan untuk pembuktian. Ada pembuktian nanti menggunakan logika matematika. Nah, sebelum masuk ke beberapa unsur di logika matematika, di sini ada yang pertama, ada yang namanya pernyataan. Apa itu pernyataan? Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Nah, sekarang kita identifikasi nilainya. Apakah dia pernyataan atau bukan? Dasar yang pertama, yang A. Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Ini adalah pernyataan karena benar, ya, berarti bisa ditentukan benar atau salahnya. B. Setiap orang membutuhkan oksigen untuk bernapas. Ini juga pernyataan. C. Piramida Mesir termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Ini juga pernyataan. D. Apakah pekerjaanmu sekarang? Nah, di sini ada tanda tanya. Berarti ini bukan pernyataan, tapi ini adalah kalimat tanya. Yang E, kerjakan PR-mu. Ini juga bukan pernyataan, tapi ini kalimat perintah. Bukan ya, ini bukan, ini juga bukan. F, di provinsi manakah letak kota Palangkaraya? Ini itu kalimat tanya. Berarti kamu sudah tahu bahwa pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 adalah kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Contoh yang A. 2x plus 5 sama dengan min 20. Di sini masih ada nilai x. B. X kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Di sini juga masih ada nilai x. Yang C. X kuadrat min 4x min 21 lebih dari 0. Masih ada nilai x. Berarti kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada variabel atau peubahnya. Yang ketiga, ingkaran. Ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Ya. Jadi kalau ingkaran tandanya itu gini. Nah, kayak tak hingga. Ingkaran adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Ketika ada kata pernyataannya semua, itu dia akan berubah menjadi ada atau beberapa terus ditambahi tidak. Ketika ada atau beberapa, berubah menjadi semua, nanti ditambahi tidak. Sama dengan menjadi tidak sama dengan, lebih dari menjadi kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan berubah menjadi kurang dari berubah menjadi lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan berubah menjadi lebih dari. Ini di bukumu ada. Contoh soal. Nah, ini. Misal ada sebuah pernyataan P, 1 tambah 1 sama dengan 2. Negasi itu atau ingkarannya adalah kita ubah. Berarti 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Tadi kan sama dengan berubah jadi tidak sama dengan. Serang adalah ibu kota provinsi Banten. Berarti negasinya adalah Serang bukan ibu kota provinsi
Banten. Udah ya. Yang C, Elisa memakai kacamata. Ini kan kalimatnya R. Negasinya adalah Elisa tidak memakai kacamata. Oke, paham dari sini ya. Lanjut. 2 tambah 7 lebih dari 5. Oke, negasinya adalah 2 tambah 7 kurang dari sama dengan 5. Lebih dari berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ya. Semua ikan bernapas dengan insang. Tadi kan ada kata-kata semua, ya, berubah menjadi ada atau beberapa. Boleh pilih satu. Ikan tidak bernapas dengan insang. Ya, sudah. Lanjut sekarang yang 4, pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk adalah suatu pernyataan baru yang diperoleh dari penggabungan beberapa pernyataan tunggal dengan kata hubung kalimat tertentu. Kalimat tertentunya bisa dan, atau, tetapi, jika, titik-titik, maka, titik-titik, jika dan hanya jika, dan sebagainya. Konjungsi. Oke, konjungsi adalah tandanya ini. Nah, ini tandanya konjungsi. Konjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung dan. Jadi konjungsi itu kata penghubungnya adalah dan. P dan Q. Nah, ini adalah tabel kebenarannya konjungsi. Ketika P-nya bernilai benar, Q-nya benar. Hanya yang pertama yang bernilai benar, selebihnya bernilai salah. Ya, hanya yang pertama BB benar-benar jadi benar, selebihnya itu salah. Contoh soal nomor 1. Dia menyukai matematika. Dia adalah siswi kelas 11 SMK Jaya. Kamu disuruh mencari nih P dan Q. P dan Q berarti dia menyukai matematika karena P dulu ya. 3 dan siswi kelas 11 SMK Jaya. Karena P dulu, ini P, ini P, ini Q. Kata penghubungnya dan. Ya, sudah. Sekarang ini negasi P. Oke, negasi P berarti P-nya kan dia menyukai matematika, berarti negasinya adalah dia tidak menyukai matematika. Pertanyaannya adalah negasi P dan Q, berarti dia tidak menyukai matematika dan siswi kelas 11 SMK Jaya. Ya. Ini P, negasi P tidak menyukai, siswi kelas SMK Jayanya Q. Paham ya? Lanjut sekarang. P dan negasi Q. Negasi Q, kita cari negasi Q dulu. Dia bukan siswi kelas 11 SMK Jaya. Itu negasinya. Pertanyaannya adalah P dan negasi Q. P-nya adalah benar. P-nya adalah dia menyukai matematika. Itu P-nya, berarti dia menyukai matematika dan bukan siswi kelas 11 SMK Jaya. Udah ya, jelas di sini negasi Q. Oke. Sekarang yang nomor 2.
Jika diketahui pernyataan P bernilai salah, Q bernilai benar, tentukan nilai kebenaran pernyataan negasi P dan Q. Oke, ada P, ada Q. Kita bikin dulu. P-nya bernilai apa itu? Salah. Q-nya bernilai benar. P dan Q. Tadi kan BB baru B, berarti SB berarti S. Paham ya? Terus hasilnya dinegasi. Hasilnya ini denegasi. Salah berarti berubah menjadi benar. Ini adalah nilai kebenarannya. Lanjut, tadi konjungsi itu dan, sekarang disjungsi. Disjungsi dari pernyataan P dan Q adalah pernyataan majemuk yang dibentuk dari pernyataan P dan Q dengan menggunakan kata penghubung atau. Tandanya seperti ini, V kayak V. Ya, atau. Berarti kalau konjungsi tadi dan, disjungsi berarti atau. Ini tabel kebenarannya. Tadi kalau konjungsi BB menjadi B lainnya salah, kalau disjungsi adalah SS jadi S lainnya benar. SS jadi salah, lainnya benar. Contoh soal. Diketahui pernyataan berikut. Cuaca hari ini tidak cerah. Andri lulus ujian. Nyatakan notasi berikut dalam kalimat majemuk P atau Q atau Q. Berarti cuaca hari ini tidak cerah atau Andri lulus ujian. Nah, negasi P atau Q. Negasi P berarti Q negasi P adalah cuaca hari ini, karena di sini ada kata tidak, ini cerah. Paham ya? Berarti di sini cuaca hari ini cerah atau Andri lulus ujian. Nah, P atau Q. P atau Q. P atau Q-nya kan ini ya, Rek ya. Nah, kita lihat sekarang P atau Q. Negasi P atau Q kok sudah ada di sini ya, negasi P atau Q. Nah, sekarang kita lihat dulu, berarti negasi P atau Q. Harusnya ini materinya bawah. Langsung ke Bu Ika ke bawah aja ya. P atau Q. Materinya ke bawah. Nah, negasi P atau Q itu berubahnya menjadi negasi P dan negasi Q. Jadi ketika ada kata-kata negasi P atau Q itu berubahnya menjadi negasi P dan negasi Q. Oke, berubah jadi dan ya, dan negasi Q. Berarti kalau ini negasi P dan negasi Q. Berarti ini negasi Q-nya adalah Andri tidak lulus ujian. Artinya ini tadi kan ini ekivalen dengan, nah ini kata-kata ini kalau membaca ekivalen ya namanya ya. Ekivalen negasi P dan negasi Q. Berarti ini akan berubah menjadi cuaca hari ini cerah. Gini, dan ini menjadi konjungsi. Andri tidak lulus ujian. Oke. Nah, Bu Ika nih berarti naik turun nih, materinya naik turun nih. Oke, nggak apa-apa. Sekarang tabel kebenaran. Kita lihat tabel kebenarannya. Tadi kalau berdasarkan ini, tabel kebenarannya adalah semuanya benar kecuali SS menjadi S. Oke, kita jawab pertanyaannya. Oke, semuanya benar kecuali SS jadi S. Tentukan kebenaran berikut. Oke. 3 pangkat 2 apakah 27? Salah.
3 pangkat 2 apakah 8? Salah. SS menjadi S. Salah. Oke. Denpasar ada di Bali? Betul. Surabaya adalah ibu kota Jawa Tengah? Gimana? Salah. Jawabannya adalah benar. Benar salah jadi benar kan? Lanjut. Implikasi. Oke. Implikasi. Ciri utama pernyataan implikasi adalah jika titik-titik maka titik-titik. Contohnya, jika kamu bekerja keras berarti ini B-nya, maka kamu berhasil, ini Q-nya. Jika Indonesia maju, ini B-nya, semua penduduknya sejahtera, ini Q. Oke, paham ya? Nah, caranya menulis adalah ini, tanda ini. P, tanda panah, Q. Ini mojonya P implikasi Q. Tabel kebenarannya benar-benar salah, salahnya cuma satu. BS ketika benar salah, itu salah, yang lainnya benar. Ya, ketika benar salah, itu salah, yang lainnya benar. Contoh soal. Tentukan anteseden dan konsekuen dari pernyataan berikut. Nah, apakah itu anteseden? Anteseden adalah hipotesis atau dia adalah syarat cukup bagi belakangnya, kalimat belakangnya. Sedangkan konsekuen adalah syarat perlu. Aduh, kok mati, Rek? Aduh, bentar. Sebentar. Implikasi tadi mana implikasi, guys? Nah, ini dia. Syarat perlu. Ini tekan ini. Syarat perlu untuk kalimat depannya. Oke. Lanjut. Berarti antecedennya adalah ini namanya antecedent. Ini bacanya antecedent apa apa ya? Ini bacanya konsekuen. Nah, jika Indonesia digelar kembali ini namanya antecedent, maka sebagian besar peserta berasal dari Asia. Ini namanya konsekuen. Oke. Sekarang kamu disuruh menentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Ingat, BS jadi S ya, yang lainnya benar. BS jadi S, yang lainnya benar. Oke. Wow, ada 4. Oke, kita bikin tabel dulu kayak biasanya. Ini karena kata-katanya tabel kebenaran. P Q, P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar. Ya, oke. P-nya bernilai salah, Q-nya bernilai benar. Salah benar. Salah benar, dia berubah jadi apa ya? Nah, ini di sini kan ya. Salah benar, berubah jadi benar. Oke. Berarti P implikasi Q itu berubah menjadi benar. Loh, Bu, ini berarti benar. Loh, Bu, di sini ada dan, gak apa-apa. Berarti kita cari P dan Q. Dan tadi yang pertama ya. Oke, dan tadi yang pertama. Tabel kebenaran yang pertama itu namanya konjungsi. Dia semuanya salah kecuali benar-benar. Ya toh, benar-benar berubah jadi benar. Berarti kalau salah benar ya tetap salah. Salah. Berarti kita cari yang ini, berarti P dan Q implikasi ke Q. P dan Q kan ini salah, implikasi ke Q salah benar, berarti tetap benar. Tadi kan salah benar tetap benar. P implikasi ini benar,
P dan Q-nya salah, Q-nya benar. Berubah menjadi benar. Oke, benar. Negasi Q, oke, dicari. Negasi P, negasi Q. Negasi P-nya berapa ya, Pak? Benar. Negasi Q-nya berapa? Salah. Berarti negasi P implikasi negasi Q. Oke, kita lihat. Benar salah? Salah. Tak percaya ya? Tak lihat mau lagi. Benar salah pasti salah. Nih, benar salah berubah jadi salah. Ya toh? Yes. Berarti ini jawabannya salah. Negasi P dan Q. Negasi P-nya benar. Ya berarti sini, nambah sini. Negasi P dan Q. Bentar, belum selesai nih. Negasi P mana? Benar. Q-nya mana? Benar. Benar-benar kan benar. Ya toh? Kalau dan. Nah, baru terakhir. Bentar. Baru terakhir adalah negasi P dan Q implikasi ke Q. Negasi P dan Q ini kan ini jawabannya benar. Ya toh? Q-nya benar. Berarti jawabannya adalah benar. Benar implikasi ke benar. Pak ini. Benar implikasi benar. Aduh, astagfirullahaladzim. Nah, ini benar implikasi benar, jawabannya benar. Oke. Jawabannya benar. Kita nggak bisa naik ke atas sih, atau lemot. Oke ya, ini jawabannya benar. Oke, selanjutnya biimplikasi. Oke, tadi implikasi itu kan searah ke kanan dok tanda panahnya. Kalau kata-katanya adalah jika titik-titik maka titik-titik. Nah, kalau biimplikasi itu ada kalimat jika dan hanya jika ada kalimat. Nah, tanda panahnya dua arah kayak gini. Dua arah kayak begitu. Tengah-tengahnya ada kata-kata jika dan hanya jika. Oke, lanjut tabel kebenarannya ini BBB. Pokoknya yang sama, dia kalau sama itu pasti benar. Selain itu dia pasti salah. Oke, tentukan nilai kebenaran biimplikasi tersebut. 3 kali 5 berapa? 15 benar. 12 kurangi dibagi 4 itu kurang dari 5 tah. Iya, betul. Ya kan? 3 kan? 3 kurang dari 5 kan? Jawabannya benar. Bandung ibu kota Jawa Barat, betul. 5 kuadrat kurangi 5, 25 kurangi 5 itu berapa? 20. 20 lebih dari 0 tah? Iya, betul. Berarti jawabannya benar. Ya tah? Benar-benar. Luas segitiga itu sama dengan alas kali tinggi bagi 3, salah. 3 kuadrat itu 9. Apakah benar-benar? Salah benar ya tetap salah. Gampang loh. Waduh. Nah ini. Tunjukkan nilai kebenaran pernyataan majemuk negasi P biimplikasi Q. Oke. Berarti kita kan ini. Nah, ketika kamu di sini tidak ada tulisan, loh Bu, di sini nggak ada P-nya bernilai apa, Q-nya bernilai apa. Kamu bikin tabel yang banyak. Berarti ada 4 kan? Ini ada 2 kuadrat P Q. Berarti benar salah benar salah. Begini nah kalau nulis. Nah, pertanyaannya kan negasi P ya. Negasi P. Berarti ini yang dilihat diubah. Salah benar. Ya toh? Salah benar. Nah, pertanyaannya adalah negasi P biimplikasi Q. Negasi P biimplikasi Q. Berarti ini dulu yang dilihat, baru ini. Salah benar berubah jadi salah. Salah karena sama berubah jadi benar. Benar berubah benar salah berubah salah. Oke, lanjut sekarang. Negasi atau ingkaran pernyataan majemuk hukum De Morgan. Hukum De Morgan itu ini
ada pernyataan majemuk, ada kata-kata dan, ada kata-kata atau, ada kata-kata jika maka, ada kata-kata jika dan hanya jika, tapi dinegasikan. Nah, kalau negasi P dan Q itu berubah menjadi negasi P atau negasi Q. Sedangkan negasi P atau Q itu kayak tadi berubah menjadi negasi P dan negasi Q. Tinggal dibalik. Dan itu menjadi atau itu menjadi dan. Nah, kalau implikasi dan biimplikasi ini beda. Ini yang paling sering keluar di UN. Atau nanti yang paling sering keluar di USPBK itu ini, yang implikasi. Negasi P implikasi Q itu berubah menjadi, ini bacanya ekivalen. Ekivalen dengan P dan negasi Q. Jadi berubah menjadi P dan negasi Q. Tapi kalau biimplikasi berubah menjadi negasi P jika dan hanya jika Q atau P jika dan hanya jika negasi Q. Contoh, jika, ada kata-kata jika, ini jelas implikasi. Jika air sungai bersih, maka terdapat banyak ikan di sungai. Jika air sungai bersih, maka terdapat banyak ikan di sungai. Berarti P. Ini P-nya, ini Q-nya. Wes ya, paham ya? Berarti negasinya atau ingkarannya adalah P dan negasi Q. Berarti air sungai bersih dan tidak ada ikan di sungai. Paham ya? S, P dan negasi Q. Lanjut. Asti pergi berlibur dan berbelanja ke supermarket. Dan itu gini, berubah jadi atau. Berarti negasinya adalah, semuanya dinegasi. Asti tidak pergi berlibur atau, berubah jadi atau kan, dinegasi. Tidak berbelanja ke supermarket. Oke, lanjut. Paham ya? Dan itu berubah jadi atau, tapi dua-duanya menjadi negasi. Meli tidak akan memakai jaket jika dan hanya jika udara panas. Oh, ini biimplikasi. Berdasarkan catatan tadi, biimplikasi itu bisa dua-duanya. Boleh negasi P jika dan hanya jika Q, atau P jika dan hanya jika negasi Q. Tetap berarti dia tetap jika dan hanya jika. Berarti kalau Buika ini kan P nih. Ini P. Ini Q. Nah, Buika mau negasiin negasi P dulu. Berarti Meli memakai, akan ya. Meli, karena ada kata-kata akan memakai jaket jika dan hanya jika. JHJ itu jika dan hanya jika ya. Ini sudah negasi. Udara panas. Sekarang kita negasikan yang Q. Meli tidak akan memakai jaket jika dan hanya jika. Baru ini kita negasikan, udara tidak panas. Ada dua ya tadi ya, boleh pilih satu. Nomor 4. Yes, bentar. Wah, banyak sekali nih Bu. Iya, ini soalnya sering keluar di USPBK, UNBK sering. Jika ibu berbelanja, oke, ada kata-kata maka, berarti P, ini Q, berarti ada kata-kata dan nanti. Ini adalah implikasi. Negasinya adalah P dan negasi Q. P-nya adalah ibu berbelanja dan kami, negasi Q ya, tidak makan malam bersama. Oke. Jika semua orang menjaga lingkungan, ini P,
maka pemanasan global tidak terjadi. Ini ki berarti semua orang menjaga lingkungan dan pemanasan global. Karena di sini kata-katanya tidak, berarti dia di sini terjadi. Kan negasi B. Ya toh? Negasi dari pernyataan jika sekolah gratis. Oh, ini jika maka lagi. Semua penduduk Indonesia pandai. Oke. Sekolah gratis berarti P dan negasi P. Ada kata-kata semua berarti ada penduduk Indonesia tidak pandai. Ya toh, tidak pandai. Negasi dari pernyataan ibu kota RI adalah Jakarta dan Bandung. Dan Bandung. Kata-kata dan berarti negasi dua-duanya dia berubah menjadi atau. Ibu kota RI adalah bukan Jakarta atau bukan Bandung. Huruf besar ya. Ini harusnya huruf besar juga. Oke. Paham ya dari sini ya. Lanjut, negasi dari pernyataan P bilangan prima berarti ini P. P bilangan ganjil ini Q, berarti P dulu. P bilangan prima lebih dari 9 dan P bukan bilangan ganjil. Oke? Semoga kalian paham dengan penjelasan singkat dari ibu ini. Semoga kalian bisa menjawab nanti soal-soal jika ada soal-soal yang sama seperti ini. Oke anak-anakku, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahan rindu bila jauh sayang, ingat pesan yang Sasu pernah bilang, jaga mata, jaga dek sapu hati, saling percaya dalam hubungan tuh pasti, sepergi nanti sa kembali.